Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku. Kita belajar fisika dan matematika di sini. Video ini akan mengulas tentang satu contoh soal HOTS yang memadukan konsep gaya dan gerak serta tumbukan momentum impuls gitu ya. Nah, itu ada kombinasi yang akan kita temukan di soal ini. Coba kita bisa diskusikan bersama. Bisa digunakan untuk referensi belajar UTBK misalkan gitu. Jadi semoga bermanfaat kan gitu. Asalkan teman-teman juga mau mencobanya. Jadi caranya kita nanti mikir bareng, teman-teman bisa siapkan alat tulisnya, bisa di pause dulu, coba dikerjakan, nanti bisa dilanjutkan lagi. Lihat video pembahasannya. Oke. Langsung saja kita mulai dari membaca dan memahami soal ini dulu sebelum kita memutuskan kita mau ngapain kan gitu ya. Oke, kita cek soalnya ini sebuah balok kayu bermassa ini, jadi ada balok kayu bermassa ini yang ini ya, yang ini ya balok kayunya M ini. Oke, masanya ini ya berada di dasar bidang miring dengan sudut kemiringan. Nah, ini kemiringannya ini seperti tunjukkan pada gambar. Ini ada gambarnya sepucuk senapan ditembakkan mengarah pada balok tersebut dengan arah sejajar bidang miring. Sejajar bidang miring. Nah, ini peluru ya, ini pelurunya ditembakkan ke sana. Peluru yang ditembakkan dari senapan memiliki masanya ini ya, masa pelurunya ini. Oke, menembus balok, kata kuncinya menembus balok. Oke, dan bergerak dengan kelajuan ini. Oke, setelah menembus, dia bergerak dengan kelajuan 20 meter per second. Akibat dari tembakan peluru tersebut, balok bergerak sampai ketinggian ini. Nah, berarti baloknya bergerak nyampe ketinggian mana? Kira-kira aja di sini ya. Kira-kira dia di sini. Nah, tapi di dalamnya itu ada peluru yang tertancap, menembus ya, tertancap di sini. Nah, ada pelurunya di sini. Ini ketinggiannya berapa? Misalkan anggap saja di sini ya, berapa? 0,57 meter. Ini adalah H-nya. Oke, atau Y-nya ya, boleh H atau Y, boleh silakan. Kemudian kita mau ngapain? Oh, ada koefisien gesek antara balok dan bidang miring adalah ini, ada mu-nya, dan gesekan udara diabaikan. Gesekan udaranya diabaikan. Hitunglah kelajuan peluru sesaat sebelum mengenai balok. Kelajuan peluru sesaat sebelum mengenai balok. Anggap percepatan gravitasinya ini. Oke. Berarti kita bisa mulai menyimpulkan. Nah, ya, mulai menyimpulkan. Ketika pelurunya mau menyentuh balok di sini, mau menyentuh balok. Dan proses menyentuh balok berarti di sini ada peristiwa apa namanya? Tumbukan. Tumbukan. Oke. Sehingga balok dan peluru punya V0. Bergerak ke sini sampai di sini berarti dia punya VT sama dengan 0. Oke ya, dia bergerak sampai sini berarti kan dia diam di sini. Berhenti sesaat di sini dan kemungkinan bisa turun lagi atau tetap diam di situ kan gitu. Oke, berarti karena ada perubahan ketinggian, berarti di sini ada, saya tulis saja sebagai em, apa, di sini HT-nya, di sini adalah H0-nya yang nilainya 0. Di sini ketinggiannya 0 ya, berarti ada perubahan ketinggian. Nah, berarti ada delta EP, ada lagi delta energi kinetik. Deltanya mana kok I-nya? Delta EK, ada delta EP dan delta EK. Berarti kita bisa coba manfaatkan apa? Hukum kekekalan energi mekanik. Oke, dari proses ini. Nah, atau bisa nanti juga dimanfaatkan GLBB dan hukum Newton. Tapi kalau GLB dan hukum Newton kita nanti ada persamaan-persamaan yang agak sedikit ribet dan bisa lebih singkat jika menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Oke, meskipun di sini nanti ada apa? Ada apa? Gaya gesek. Di sini kan ada gaya gesek. Ada gaya gesek F geseknya. Nah, karena geseknya bekerja sepanjang lintasan ini S, ya, maka di sini bekerja apa? Usaha oleh gaya gesek. Usaha atau kerja oleh gaya gesek. Set. Oke, sip. Kita sudah dapat ke konsep-konsepnya. Sekarang kita mulai eksekusi bagaimanakah penerapannya dalam persamaan kan gitu. Oke, kita bisa mulai dari kasus intinya. Kasus intinya adalah menghitung kelajuan peluru saat sebelum mengenai balok. Berarti kita bisa cek di proses yang di sini ya.
di peristiwa yang ini tadi, peristiwa 1 dan ini peristiwa 2 gitu aja ya. Di peristiwa 1 ada tumbukan, berarti kan kita gini. Awalnya tumbukan itu kan terjadi M peluru ya toh, sebelum tumbukan dikali V balok, sebelum dikali V-nya ya V peluru kan gitu. Ditambah M balok dikali V balok gitu ya, sama dengan M peluru dan M balok bergabung jadi satu kan gitu. Sebenarnya kan M peluru dikali V aksen, M balok dikali V aksennya. Tapi karena M peluru dan M balok bergabung jadi satu, maka bisa kita tuliskan M peluru dan M balok ditambahkan dikali V aksennya. Nah, V aksennya adalah berupa V0 ini kan. Nah, ini setelah terjadi tumbukan dia bergerak dengan V0. Oke, ini adalah sebelum tumbukan dan ini adalah setelah. Oke, nah VP-nya nilainya adalah ini tadi, V ini tadi bergerak dengan lajuan B. Berarti MP dikali V, V-nya peluru ini ya. Ini kan baloknya awalnya diam, berarti ini 0, berarti sama dengan langsung saja M peluru ditambah M balok dikali V0. Oke. Bisakah kita langsung mencari dari sini, kawan-kawan? Bisakah kita cari dari sini? Di sini keterangannya tadi apa? Menembus balok dan bergerak dengan lajuan ini. Oh, ini sudah ada V0-nya. Menembus balok dan bergerak dengan lajuan itu. Oke, V0-nya sudah ada ini 20 meter per second. 20 meter per second. Nah, kalau sudah diketahui itu kan kita sudah enak ini. Tinggal tidak perlu ngitung macam-macam. Ini M pelurunya sudah ada. M pelurunya sudah ada toh? Berapa? M pelurunya sudah ada. Oke, oke. M pelurunya sudah ada, berarti 0,01 ya. 0,01. 0,01 ya. 10 gram itu 0,01. Oke, kita masukkan 0,01 V ya kan gitu. Ya, masa pelurunya 0,01 ditambah masa baloknya berapa? Masa baloknya berapa tadi? 1 kilo ya, 1 kilo. 1 kilo berarti 1. Oke. Dikali V0 nya 20. Oke, kan sudah jelas ini ya. Sudah jelas ini. Memiliki massa seluruh dan menembus balok dan bergerak dengan lajuan 20 meter per second. 20 meter per second. Oke, sekarang kita bahasakan, kita cek dulu ya. Kita cek ini ada istilah yang akan kita perlu pahami. Menembus ini berarti gimana? Apakah pelurunya tembus ke sini ya atau dia cuma bersarang di dalam balonnya kan gitu. Coba kita cek ya. Karena kalau sudah diketahui ini, apa gunanya kita tahu data-data yang lainnya? Coba kita cek dengan berpikir yang gampang ini saja dulu. Kita anggap baloknya bersarang di situ. Berarti ini adalah 1,01 dikali 20 ya. Berarti berapa ini? 10,1 20,2 ya. 20,2 berarti V-nya jadi 20,2 dibagi 0,01 atau dikalikan 100. Dikalikan 100 ya. Jadi berapa? Kalau dikalikan 100 berarti berapa? Dikalikan 100 berarti berapa? Berapa berarti? Berarti dikalikan 100 20 meter per second ini. Begitukah? Bener ya dikali 100 itu? Nah, sekarang kan tidak ada di sini pilihannya. Tidak ada kan? Tidak ada. Berarti estimasi kita yang awal tadi, kita misalkan baloknya bersarang dalam pelurunya bersarang dalam balok itu kemungkinan enggak tepat kan gitu. Jadi ada istilah tadi menembus, berarti gini. Pelurunya ini tidak bersarang di sini, tapi pelurunya dia menembus. Kita coba cek. Pelurunya menembus. Menembus itu berarti kan di sini. Nah, berarti kan dia nembus jus. Tapi dia ini V aksennya peluru yang nilainya berapa? V aksennya peluru yang nilainya berapa? Nilainya adalah 20 meter per second. Oke, berarti si peluru itu menembus, tidak bersarang di dalam balok. Oke, kita cek sekarang. Berarti persamaan ini akan berubah menjadi segini. Ini kalau dia menembus.
Kalau dia yang pertama tadi kita perkirakan dia bersarang atau nancap di dalam baloknya. Kalau menembus berarti persamaannya gini jadinya. Massa peluru dikali V peluru ditambah ini jelas tetap 0 karena baloknya tetap diam di awal. Ini M pelurunya dikali ya V aksen pelurunya ditambah M balok dikali apa V 0. Nah, berarti di sini kita sudah dapatkan V aksennya nilainya berapa tadi? 20 ya, 20 ini tadi. Dan kita belum tahu V0-nya balok berapa. Nah, di sini ada V pelurunya yang mau ditanyakan. Berarti kita harus nyari V0-nya balok dulu. V0-nya balok dulu berarti baloknya tetap akan berjalan ke atas ini sendirian tanpa peluru. Pelurunya sudah nembus dia kan gitu ya. Nembus dia. Oke, kita manfaatkan di V0-nya ini dengan apa? Hukum kekekalan energi mekanik. Oke. Mekanik. Oke. Energi mekanik. Kalau energi mekanik berarti gimana? Di titik awal berarti kan ada EP di titik 0 ditambah EK di titik 0 itu sama dengan kan gitu loh. EP di titik akhir ya atau di titik akhir ditambah EK di titik akhir di ketinggian tadi kan gitu. Nah, ini karena tadi ada bekerja gaya gesek, maka 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 gimana? Maka di sini akan ada efek pengurangan gaya gesek atau penambahan di sini. Boleh di sini, kalau di sini nanti di min usaha gaya gesek, kalau di sini di plus usaha oleh gaya gesek. Kenapa? Karena energi awalnya akan hilang karena adanya usaha oleh gaya gesek. Berarti kita kurangi dengan W gesek. Oke, berarti kan di sini kita bisa masukkan bahwa energi kinetik, energi potensial awalnya karena dia H0-nya adalah 0, berarti di sini 0. Kita tinggal punya apa? Tinggal punya apa? EK 0 dikurangi W gesek sama dengan energi kinetik di tempat akhirnya dia VT-nya 0 berarti di sini 0. Tinggal energi potensial akhir EP akhir kan gitu. Kita masukkan di sini EK 0 adalah setengah M V0 kuadrat dikurangi W gesek berarti F geseknya dikali S perpindahannya. Miringnya berapa perpindahannya? Oke. Kemudian ini berarti jadi M dikali G dikali H. Oke, hanya adalah H akhir gitu ya. Nah, sekarang kita belum tahu S-nya berapa. Kita hitung dari sini. Set, kembali lagi ke atas. Di sini kita bisa menghitung S-nya ini kan. Nah, S-nya ini dari mana? Dari prinsip trigonometri, bahwa kita tadi punya nilai apa diketahui tangen. Nah, di sini kan kita punya tangen theta ya kan. Tangen theta itu sama dengan 3/4. Berarti sin tetanya berapa? Sisi miringnya kalau ini sisi depan, sisi sampingnya 3 dan 4 berarti sisi miringnya 5. Sisi miringnya 5 berarti sin adalah sisi depan 3 dibagi sisi miring 5. Oke, kalau cosnya berarti 4/5 kan gitu. Ini kita pegang dulu dan kemudian kita cek. Di sini ada ketinggian tadi HT kan gitu ya, HT. Oke, ini jadi segitiga. Segitiga. Sisi miringnya adalah S. Oke, di depannya kita tahu HT-nya, maka kita bisa masukkan dengan prinsip apa? Sinus theta itu sama dengan HT per S, maka S-nya sama dengan HT per sin theta. Berarti ini kita bisa masukkan HT per sin theta S-nya. Kemudian kita belum tahu gaya geseknya berapa. Gaya geseknya kita bisa cari dari mana? Dari sini. Kita punya W, ya toh. Terus di sini kalau kita uraikan di bidang, lihat video-video saya tentang penguraian ini banyak sekali penguraian pada bidang miring gitu ya. Ini ada diuraikan di sini jadi W sin theta, di sini jadi apa? W W ini tak tulis pakai biru aja biar kelihatan di sini. W cos theta kan yang ke bawah ini. Oke, elemen ke bawah. Nah, di sini ada gaya normal. Nah, gaya gesek F gesek itu kan nilainya mu dikali gaya normal. Nah, gaya normalnya nilainya apa? B cos theta. Sip. Wes, B cos theta ketutup. Nah, ini B cos theta. Kita bisa masukkan dua nilai ini ke persamaan ini. HT per sin theta. Oke, jadi ini adalah tadi apa? Mu dikali gaya normal W cos theta, W-nya tak tulis saja M dikali G, oke, dikali cos theta. S-nya adalah berapa? S-nya tadi adalah HT, ya, HT, H akhirnya, ketinggian akhirnya dibagi dengan sin theta, sin theta.
sin theta. Oke, sip. Oke. Nah, ini tetap setengah M V0 kuadrat dikurangi ini sama dengan M GHT. Siap. Nah, kita punya M semuanya nih, punya M semuanya, bisa kita coret M-nya, kita bagi M semuanya, bisa kan? Tinggal apa? Setengah V0 kuadrat dikurangi mu G. Mu dikali G cos per sin berarti kan kotangan, atau kalau kita bagi kotangan itu sepertangan. Jadi bisa kita tuliskan HT per tangan theta sama dengan G dikali HT. Oke. Kita bisa geser nilai ini setengah V0 kuadrat kalau kita mau nyari V0 sama dengan apa? Kita geser ke sana jadi ya G dikali HT. Oke ya. G dikali HT. Oke, ini kita punya GHT. Ini punya GHT. Kalau saya keluarkan ini GHT-nya di sini tinggal 1. Ini pindahnya di plus, plus apa? Mu per tan theta. Oke, kita punya persamaan ini sekarang. Oke, kita bisa tarikan V0-nya. V0 kuadrat ini 2-nya tak pindah ke sini, langsung 2 dikali masukkan aja nilainya 10. 10 HT-nya tadi 0, berapa? 57 ya. Oke, dikali 1 ditambah mu-nya berapa tadi? 0, 0, berapa? 0,2. 0,2 dibagi sin-nya tangannya 3/4. 0,2 dibagi 3/4. 0,2 0,2 dibagi 3/4 atau dikali 4/3. Boleh ya? Boleh. Berarti berapa ini? Ini 20 dikali ini, kalau 2 dikali 57 itu 114. Berarti 11,4. Oke, dikali berapa? 1 ditambah ini 0,8. 0,8/3. Oke, angkanya menarik ya dah. Oke, bisa kita sambil latihan menghitung. Kira-kira berapa ini? 1 ditambah ini 0,8/3. 0,8/3. 0,8/3. Oh, kalau gini kita kalikan gini bisa nggak? Coba ini 11,4 berarti ditambah ini kan dikali ini, terus ini dikali ini kan gitu ya. 11,4 dikali 0,8/3. Oke, kita hitung berapa? 11,4 dibagi 3, 11, 4 dibagi 3 berapa itu? Berapa ini dibagi 9, 3 ya, 3 9, 24 dibagi ini berarti 8, 38 ya. 38 berarti 11,4 ditambah ini dibagi ini berarti 3,8 kah? Ya, 3,8 dikali 0,8. 38 dikali 8 berapa ini? 46. 6, 24, 30. 304 benar? 304, 304 nolnya berarti 3,04. Oke, kita cek ini berarti berapa? Dijumlahkan ini 14,44. 14,44. Ini adalah V0 kuadratnya. Baru V0 kuadratnya loh ini. V0 kuadratnya ini di akar aja berapa? 14,44 itu di akar. 14,44 kalau kita akarkan berarti ketemu 3,8. Oh, pas 3,8 berarti ya. 3,8 berarti V0-nya itu ketemu 3,8. 3,8 meter per second. Oke, kita dapatkan V0-nya ini. V0-nya 3,8 kita masukkan lagi ke sini tadi. Oke, kita masukkan ke sini lagi berarti. MP-nya adalah 0,01 dikali VP-nya kita tanyakan ini ya, jadinya sama dengan MP-nya peluru 0,01 dikali berapa tadi? V aksennya adalah 20, pelurunya menembus 20 tadi kan. Terus kemudian ditambah MB-nya adalah 1 kilo dikali 3,8. Jadi berapa ini? Ini kalau kita cek 0,2. Oke, 0, berarti ya 0, kali 2 0,2. Oke ya, ditambah 3,8. Oke, pas ini 4 0,01 VP. Berarti V pelurunya adalah 4 dibagi 400, pas 400 meter per second kita temukan. Coba ada enggak ya? Oke, 400 fix. Berarti kan problemnya kita analisis tadi yang di awal,
baloknya tidak bersarang di pelurunya tidak bersarang di balok tapi menembus balok kan gitu ya. Berarti tembus sampai keluar lagi di ujungnya. Maka yang benar adalah analisis yang kedua tadi, menembus. Sip. Semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.